Kembali di Rakyat Memilih bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan bincang-bincang malam hari ini di studio bersama tiga juru bicara dari masing-masing tim pemenangan. Sudah ada dari Timnas Amin, ada Mas Indra. Kemudian juga dari TKN Prabowo Gibran, ada Mas Hariko. Dan dari TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Rinto. Kita mungkin kembali ke Timnas Amin terlebih dahulu. Ini memang waktu masih panjang untuk kita bisa mendapatkan real count dari KPU. Tapi kalau berkaca dari hasil quick count ini dan tadi mungkin dari paslon nomor 2 nampaknya sudah optimis begitu dengan perhitungan ini. Apa selanjutnya langkah dari Timnas Amin, mungkin what's next begitu kalau memang ternyata margin of error ini juga tidak begitu tinggi, artinya quick count ini akan kurang lebih sama hasilnya dengan real count begitu. Kalau bicara optimis, kami juga optimis itu ke putaran kedua. Oke. Jadi itu keoptimisan kami kan gitu. Itu yang membuat juga kami semangat untuk tetap berjuang, menjaga suara, memastikan pemilu ini jujur, adil, transparan. Itu yang kami lakukan. Jadi bicara optimis nggak cuma satu paslon aja yang optimis, kami juga punya keoptimisan itu. Kenapa? Karena ada dasarnya tadi. Dengan capres-cawapres kami keliling Indonesia, ketemu dengan jutaan masyarakat. Bahkan kalau kita bicara di TikTok, itu kami salah satu yang sering melakukan live TikTok dan yang ikut dalam acara itu bisa jutaan orang. Terakhir itu mendekati hampir 1 juta yang terakhir Pak Anies dengan Tia, dengan Mutiara anaknya tuh 979. Ya. Jadi sudah terbiasa mendengar tadi amanat penderitaan rakyat, bagaimana rakyat mengharapkan harga-harga turun, mengharapkan biaya pendidikan itu turun, mengharapkan mudah mencari kerja. Dan yang jelas mereka semua sama seperti Bang Ray Rangkuti tadi, kita nggak sepakat dengan yang namanya politik dinasti. Kita tidak mau ada korupsi, kolusi, nepotisme, karena itu adalah semangat reformasi yang ingin kita jaga. Semua perjuangan ini yang kita tidak berhenti hanya dengan adanya quick count yang menunjukkan kalau ada satu paslon yang paling dianggap menang gitu. Jadi kami perjuangan ini masih panjang. Jadi justru kami kembali mengingatkan rakyat Indonesia jangan terlena dengan quick count ini, karena ini masih belum, masih berproses, ini masih proses, panjang, ya, masih panjang kan begitu. Jadi jangan terlena dulu, justru bantu kami sama-sama jaga betul agar pemilu ini menjadi pemilu yang kredibel. Oke, baik. Mas Indra, mungkin kita tahan dulu. Kita akan menuju ke gedung KPU untuk mendengarkan informasi langsung dari rekan kami di Lamia Aulia. 61%. Dan ini tentunya jumlahnya penghitungan akan terus berlanjut mengingat baru 112.000 TPS dari 823.000 TPS yang mengirimkan formulir C atau mengupload formulir C. Dan juga pemirsa, Anda juga bisa melihat secara langsung proses dari perhitungan rekapitulasi yang diungkapkan oleh pihak KPU Republik Indonesia. Anda cukup mengakses infopemilu.kpu.co.id dan Anda tinggal mengklik hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilu. Tadi pun kami sempat melakukan wawancara atau doorstop dengan Ketua KPU Hashim Asyari, yang mana Ketua KPU ini mengungkapkan bahwa tadi ada beberapa permasalahan terkait logistik pemilu 2024, kemudian laporan dan hasil pencamatan suara yang tertukar, dan juga nantinya akan ada 668 TPS dari 5 provinsi yang akan dilakukan pemungutan suara susulan karena ada beberapa kondisi yang memang memungkinkan untuk melakukan pemungutan suara ulang begitu. Dan untuk menyimak secara lengkapnya, ini kami langsung akan mendengar pernyataan dari Ketua KPU Hashim Asyari. Berusaha untuk menjaga diri, bekerja dengan profesional, menjaga integritas, dan berusaha bekerja secermat mungkin supaya kemudian kita tetap dapat akuntabel dan proses-proses penghitungan suara transparan. Saya kira teman juga mengikuti di berbagai media sosial, terutama yang saya dan teman-teman para anggota KPU mengikuti, misalkan di aplikasi TikTok kan kelihatan sekali banyak warga yang kemudian hadir dan mendokumentasikan secara live
proses-proses penghitungan suara di TPS. Saya kira ini sangat membantu, karena dengan begitu originalitas atau keaslian hasil penghitungan suara di TPS-TPS banyak yang mendokumentasikan. Kalau ada sesuatu yang kira-kira dianggap ada kesalahan dan perlu dikoreksi, atau kalau ada misalkan indikasi-indikasi manipulasi, itu data pembandingnya bisa dilacak, bisa ditemukan oleh berbagai macam pihak, termasuk semua saksi nanti juga akan diberikan salinan formulir C hasil penghitungan suara di... Itu dia keterangan dari Ketua KPU, Bapak Hasyim Asyari. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangannya. Mungkin kalau tadi dari Mas Indra di Timnas Amin nih, Mas Rinto, ini optimis bisa melaju 2 putaran. Dari TPN Ganjar Mahfud sendiri juga, apakah ini masih akan mengawal dan masih percaya akan ada peluang 2 putaran gitu? Ya, makanya kami tidak mau mengatakan bahwa apakah kami optimis atau tidak. Tetapi kami mau menjamin bahwa kami akan mengawal proses penghitungan suara ini mulai dari hari ini sampai 30 hari ke depan. Karena bagi kami, kami tidak ingin apa yang digiring oleh lembaga survei dan ditetapkan sebagai pemenang oleh lembaga survei itu, kami tidak ingin di struktur bawahnya itu mendukung dimobilisasi sedemikian rupa untuk mendukung hasil yang ditetapkan hari ini. Karena ini kan masih prosesnya kan masih terus bergerak nih. Makanya kan kami akan melihat bagaimana nanti misalnya 1 minggu pasca Pilpres, 2 minggu setelah itu kan akan ketahuan itu. Berapa hasilnya, perkembangan kenaikannya seperti apa, fluktuasinya seperti apa. Maka bagi kami tidak mau mendahului hal itu, tetapi bagi kami yang kami mau menjamin bahwa proses penghitungan suara akan kami kawal, karena bagi kami hasil real count itu lebih penting bagi kami daripada kita bermain di tataran yang masih sifatnya sementara, lalu kemudian di framing sedemikian rupa seolah-olah ini hasil final. Nah, ini kan yang sering terjadi, bahwa padahal ini adalah hasil sementara, tetapi di framingnya itu seolah-olah sebagai hasil seperti hasil final, sehingga disampaikan kepada masyarakat, dan bahwa alam sadarnya masyarakat menganggap Pilpres sudah selesai. Padahal sebenarnya itu masih terus bergulir. Kita belajar di 2019, ketika proses penghitungan suara sedang terjadi, Pak Prabowo sudah menyampaikan kemenangan itu. Pada waktu itu ya, kita masih ingat beliau sujud syukur. Dan tetapi Pak Jokowi masih, ya sudah, kita ikuti saja prosesnya, kita kawal perhitungan suaranya. Itu yang terjadi di 2019. Dan ternyata berbeda. Kebetulan pada waktu itu saya juga relawan Pak Jokowi waktu itu. Sehingga kita ikuti kawal proses penghitungan suaranya dan kita tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini yang akan sedang kami mulai hari ini untuk kami lakukan untuk mengawal perhitungan suara, supaya jangan sampai framing hasil yang disampaikan oleh lembaga survei itu bahwa seolah-olah sudah ada pemenangnya, lalu kemudian tinggal mengatur-ngaturkan aja di bawah ini untuk mendukung itu yang kami tidak mau. Oke, baik. Bang Riko, tanggapannya mungkin tadi juga dari Timnas Amin ini menyebut kalau mereka percaya bisa 2 putaran karena dari apa yang dilihat di media sosial begitu ada suara-suara juga terkait kritik demokrasi yang saat ini digaungkan begitu oleh akademisi dan juga oleh masyarakat. Tanggapannya dari TKN? Iya, kita tidak ada masalah apapun pendapatnya itu ya bagus-bagus saja gitu loh. Intinya kalau kami kan fokusnya sekarang ini kan fokus mengucapkan terima kasih ini dulu gitu loh. Karena apa yang kami dapatkan hari ini itu kerja kolosal banyak orang. Jadi kumpul-kumpul seperti tadi itu sebetulnya lebih banyak mengucapkan terima kasih gitu loh. Terima kasih ke anak muda, terima kasih ke relawan, terima kasih ke emak-emak, terima kasih ke netizen, terima kasih ke banyak pihak lah. Termasuk yang saya sebut tadi loh, banyak sekali yang pulang kampung kan untuk memilih Prabowo Gibran ini. Kayak Pak Prabowo tuh kalau baca ucapan terima kasih terus banyak sekali gitu loh yang terlibat dalam pemenangan ini gitu. Dan kita melihat memang kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh euforia, tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh membuli yang 1 sama 3. Saya alhamdulillah nih, dari tadi rasanya pengen posting apa gitu di grup WA, ditahan-tahan gitu loh. Dan memang kita dilarang. Pidato tadi tidak euforia ya. Dan latihan ini sebetulnya sudah sejak awal Pilpres gitu loh. Sejak awal Pilpres itu Pak Prabowo sudah mengatakan siapa di tim kita yang
membuat dan memfitnah hoax, silakan keluar dari barisan. Nah, kemudian diuji lagi pada masa tenang, kita yang paling banyak mendapatkan kampanye hitam, alhamdulillah kita lolos juga gitu loh. Nah, sekarang kita berupaya tidak akan istilahnya merasa bahwa kita ini yang paling hebat, enggak segala macam. Itu sekarang fokus kita, dan itu sebetulnya disampaikan terus-menerus semuanya lah, dari Mas Budi, semuanya di para senior-senior di situ. Intinya kita banyak-banyak ucapkan terima kasih karena ini keinginan mereka gitu. Nah, mengenai tadi ini kan keinginan satu putaran ini keinginan dari publik dan tercermin dalam survei itu gitu loh. Jadi publik yang menginginkan satu putaran 60-70%. Nah, karena begitu hasilnya sekarang muncul seperti ini, ya itulah keinginan publik yang harus sama-sama kita hormati. Dan kita tidak bisa mengatakan, ya mohon maaf, misalnya kita mengatakan seperti kawan saya tadi, dia bilang, wah ini sepertinya quick count-nya sudah dikondisikan, kemudian nanti yang di bawah menyesuaikan. Nggak bisa seperti itu, ya. Karena terutama di Twitter ya, yang agak politik ketimbang TikTok ya, itu netizen itu sudah mempersepsikan beberapa lembaga survei ada yang pro ketiga, beberapa lembaga survei ada yang mendukung satu, beberapa lembaga survei ada yang kedua. Jadi siapanya yang pro, orangnya, lembaganya enggak. Bang Riko, mungkin kita tahan terlebih dahulu, ada informasi lagi langsung dari KPU terkait keterangan resmi tabulasi pemilu. Setelah beberapa jam pemungutan suara ditutup dan mulai dilakukan penghitungan suara, berdasarkan laporan tadi 18.45 WIB malam ini, KPPS telah mengirimkan data melalui Sirekap sejumlah 46.574 TPS, 46574 TPS atau sekitar 5,65% untuk hasil penghitungan suara pemilu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini pengiriman itu masih berlangsung, dan sampai pada saat ini kami bicara di depan teman-teman jurnalis, menurut data per jam 19 WIB malam ini sudah ada 59.836 TPS yang mengunggah atau sekitar 7,27%. Tentu saja walaupun kegiatan pemungutan suara sudah selesai, tapi sekarang ini masih kegiatan penghitungan suara dan nanti akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kami tetap berusaha untuk menjaga diri, bekerja dengan profesional, menjaga integritas, dan berusaha bekerja secermat mungkin supaya kemudian kita tetap dapat akuntabel dan proses-proses penghitungan suara transparan. Baik, Bang Riko, tadi lanjutan dari tanggapannya tidak setuju dengan Bang Rito bahwa quick count sudah diatur begitu. Mereka juga sebuah organisasi yang profesional. Tapi setiap lembaga survei itu punya tokohnya, ya kan? Misalnya lembaga survei ini, tokohnya si ini, tokohnya si ini, tokohnya si ini. Artinya peneliti yang paling senior begitu? Ya, peneliti yang paling senior. Tokoh-tokohnya ini udah sama-sama kita tahu lah. Kadang-kadang dia kalau posting mendukung paslon ini, mendukung paslon ini, itu pendapat pribadi dia. Tetapi secara kelembagaan itu tidak bisa dia main-main. Karena kalau dia bermain-main dengan Pilpres 2024, 2029 dia nggak bakal dipakai lagi untuk kerjasama dengan KPU. Gitu loh. Misalnya katakanlah kayak SMRC, Carta Politika, Polmark, apapun lah nama-nama lembaga survei itu tidak bisa sesuai dengan selera yang punya. Lembaganya harus hati-hati gitu loh. Nah, dari berbagai lembaga survei yang selama ini dipersepsikan mendukung 3, itu juga mengatakan bahwa ini satu putaran. Bahkan ada yang salah seorang lembaga survei malah dia bilang 1000%
Ini sudah kemenangan dari Prabowo Gibran. Itu yang ngomong orang lain. Bukan Pak Prabowo, bukan Mas Gibran, bukan Jubir gitu loh. Mohon maaf Bang Riko, kita potong lagi. Kita akan mendengarkan laporan langsung Randy Wicaksana dari VOA Washington DC berikut ini. Satu siang. Nah di belakang saya itu Abe Andisa, ini kotak suara yang kemarin memang sengaja taruh di KJRI. Dan kenapa ada di sini posisinya? Ini bukan asal taruh ya, karena memang kotak suara taruh di sini dengan kunci yang memang nampak visible, karena ada peletakan kamera di sana untuk memastikan kotak suara ini terjaga dengan aman dan tidak ada manipulasi. Jadi ada memang SOP yang diberikan oleh KPU untuk memastikan bahwa kotak suara aman sampai dengan penghitungan suara. Karena beda dengan di Indonesia yang setelah coblos langsung ada rekapitulasi. Kalau di luar negeri ada jeda beberapa hari, bahkan di beberapa lokasi atau kota kecil ada jeda hampir seminggu sampai kemudian suara mulai dihitung. Baik, Randy, kalau misalnya di New York sendiri, di Manhattan, adakah masalah ketika proses pemungutan suara? Apakah ada diaspora Indonesia yang kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya atau mungkin tidak mendapatkan surat suara dan lain sebagainya? Ada banget Anissa, ada banget. Karena beda kondisinya dengan di tanah air ya. Kalau di sana kan kita dimudahkan dengan proses pendataan yang cukup rapih. Karena setiap rumah masuk ke dalam himpunan rumah tangga atau rukun warga ataupun kelurahan, kecamatan yang secara berkala melakukan sensus yang terdata dengan rapi. Kalau di luar negeri khususnya di New York ini hampir tidak mungkin dilakukan. Ada mekanisme lapor diri yang sifatnya sunnah, yang sifatnya tidak wajib dilakukan, tidak ada sanksi kalau misalnya kita tidak lapor diri ke KJRI. Lapor diri ke KJRI mungkin baru biasa dilakukan oleh para diaspora Indonesia di sini ketika mau perpanjang paspor. Nah, paspor sendiri kan masih 5 tahun. Jadi lapor dirinya bisa dilakukan ketika sudah pindah-pindah alamat yang sangat lumrah terjadi. Jadi mobilisasi warga di New York ini memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan warga di kota-kota lain misalnya. Karena variabel seperti pindah alamat, variabel seperti pindah keluar kota atau kembali ke tanah air, ini sesuatu yang hampir terjadi setiap hari. Jadinya misalnya tahun lalu kita kan sudah harus mendaftarkan diri untuk bisa masuk ke dalam DPT ya. Dalam setahun itu kan dari kemudian kita daftar sampai kemudian nyoblos di hari H, banyak hal yang terjadi. Saya sendiri saja sudah pindah 2 alamat, sehingga saya tidak mendapatkan surat C6 saya karena mungkin tidak terkirim suratnya, ada faktor lain misalnya variabel seperti error ketika pengiriman dari pihak pengiriman pos di Amerika Serikat. Jadi di hari pun saya menyaksikan ada kasus-kasus di mana ada diaspora yang kemudian gagal nyoblos ataupun harus terpaksa dipindahkan dengan metode pos atau harus menunggu 1 jam sebelum TPS ditutup karena itu adalah slot yang diberikan oleh petugas untuk para diaspora yang tidak terdaftar namanya di dalam DPT. Terima kasih Randy Wicaksana dari New York, Amerika Serikat. Ya, kita lanjutkan tadi Bang Riko, ini lembaga survei artinya kalau dia menunjukkan keberpihakan tertentu, ini tidak bisa dipakai oleh KPU begitu? Saya kira semua kita itu pasti akan bersikap seperti itu. Bang Indra, Bang Rinto pasti punya organisasi, punya pimpinan. Jadi sikap antara kita dan sikap organisasi pasti tidak selalu sama, kan begitu kan Bang, pasti beda-beda. Itu udah sama-sama kita pahami lah. Tapi intinya gini Mbak Nadia, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat relawan pendukung Prabowo Gibran, ada 2 hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, minta maaf ya, minta maaf ke pendukung paslon 1 dan 3. Itu seperti yang tadi pidato di Istora ya Bang ya? Itu sudah dicontohkan langsung oleh Pak Prabowo di debat Pilpres, kemudian dicontohkan lagi tadi waktu acara syukuran. Segera semua relawan, semua masyarakat, pendukung Prabowo Gibran minta maaf di grup WA dimanapun di lingkungan kepada pendukung 01 dan kepada pendukung 03. Kemudian yang kedua, pesan Pak Prabowo adalah beliau sering mengatakan pemilu harus menambah teman baru. Ya, pemilu harus menambah teman baru. Bukan musuh ya Bang? Bukan musuh. Pak Prabowo ini kan terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Bung Tomo, pahlawan nasional. Jadi termasuk pepatah dari Tionghoa, dia bilang 1000 teman itu terlalu sedikit,
satu lawan terlalu banyak. Itu terus. Jadi semangat kami selama kampanye ini selalu terngiang-ngiang itu di kepala para relawan, para jubir, tim ses semuanya. Masyarakat jangan sampai kita menambah musuh. Kita butuh kawan karena tantangan global ini begitu besar. Cuma itu yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dan sudah dicontohkan langsung. Minta maaf dan berjanji kami akan sowan ke Paslon 1 dan ke Paslon 03. Jadi Pak Prabowo dia berbuat dulu baru dia minta kepada para masyarakat relawan minta maaf dan jangan sampai kehilangan teman dalam pemilihan presiden ini. Menang tanpa ngasorake, kira-kira begitulah. Menang tanpa ngasorake. Ya. Oke, baik. Mungkin masih kampanye terus. Masih kampanye nih kalau kata Mas Indra nih. Mungkin kita terakhir closing statement dari masing-masing. Kita ke Mas Indra, mungkin harapannya sambil publik juga menanti kurang lebih 1 bulan mungkin prosesnya hingga akhir dari real count ini. Apa harapannya untuk tahapan yang akan berlangsung ini? Kembali saya ingatkan, pemilu belum selesai. Ya, pemilu belum selesai karena belum ada keputusan resmi dari KPU, belum ada penghitungan resmi dari KPU, yang ada itu dari quick count. Itu adalah lembaga, bukan lembaga resmi, ya kan? Betul tadi disampaikan ya punya kredibilitas, punya ini, tapi tetap itu belum resmi dan kita menemukan ada hal-hal yang tentunya bisa mengubah angka-angka itu karena kita punya data yang cukup kuat. Jadi bagi masyarakat justru jangan terlena dengan apa yang ditampilkan hari ini dengan hasil quick count, itu masih belum resmi, ya. Kita masih terus akan memperjuangkan aspirasi rakyat, ya kan? Antara lain tadi kita harus menegakkan demokrasi, kita nggak mau ada politik dinasti, kita nggak mau ada korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang bagian kenapa kami akan terus berjuang, ya, supaya betul-betul kita akan punya negara yang demokratis, negara yang adil, makmur untuk semua. Baik, dari jubir, maksud kami dari TPN Ganjar Mahfud sendiri, Mas Rinto, ini bagaimana harapannya selama kita berproses menunggu real count dari KPU? Ya, saya memesankan kepada seluruh konstituennya 03 dan teman-teman relawan yang mendukung selama ini proses Pilpres ini, mulai dari pembentukan relawan mulai dari 2021 sampai puncaknya hari ini kita melakukan pencoblosan gitu ya, supaya tetap semangat, menjaga semangatnya, karena tugas kita belum selesai hari ini. Karena tugas kita justru dimulai hari ini sampai 30 hari ke depan, dan saya secara pribadi meminta kepada teman-teman relawan dan juga para konstituen untuk tetap mengawal proses penghitungan suara secara real count di lapangan, supaya nanti form C1 itu diamankan, didokumentasikan sedemikian rupa, karena itu sangat penting untuk menjaga proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga kepada para relawan yang selama ini mendukung 03 bekerja keras siang malam, nggak hitung-hitungan ya gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok sana mengeluarkan biaya yang tidak sedikit juga. Dan perjuangan kita tidak akan sia-sia, makanya saya menghimbau kepada kita semua untuk mengawal proses penghitungan suara sampai selesai. Oke, masih akan terus mengawal proses penghitungan suara sampai selesai, karena sekali lagi pemirsa, ini hasil dari quick count, bukan hasil akhir, bukan hasil dari real count KPU. Terima kasih banyak para jubir tim pemenangan masing-masing paslon yang telah hadir malam hari ini. Ada Mas Indra dari Timnas Amin, Mas Hariko dari TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Rinto dari TPN Ganjar Mahfud telah bergabung dalam dialog di Rakyat Memilih. Terima kasih dan selamat malam Bapak-Bapak. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Rakyat Memilih. Kita terus mengawal pemilu yang damai dan demokratis. Selamat malam dan sampai jumpa.